Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Bapak melakukan video pembelajaran ini di lantai 2 MTS Sunan Prawoto di pagi yang cukup mendung ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin bisa kamu dengarkan di esok hari, besok atau kapan yang bisa pagi yang cerah. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Andri Prayogo selaku pengampu mata pelajaran seni budaya. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran karena mengingat kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga kita tidak bisa bertatap muka. Betapapun kalian tetap harus belajar. Oke. Di PTS kali ini nanti akan ada 4 bab yang akan kalian pelajari dan saya ujikan. Itu di bab kemarin, bab 9 adalah membuat poster, kemudian menggambar komik, menyanyikan lagu tradisional, dan memainkan alat musik tradisional. Keempat bab ini nantilah yang akan diujikan dalam PTS penilaian tengah semester nanti. Bahasa saya PTS bukan PHB, penilaian tengah semester. Poster dan komik sudah saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang bab 11 ini ya, menyanyikan lagu tradisional. Dari judulnya ini itu adalah verbal, kalian disuruh untuk bernyanyi, aslinya gitu. Tapi itu tidak saya lakukan karena akan menyulitkan kalau posisinya daring seperti ini, maka cukup kalian pelajari menyanyikan lagu tradisional. Jadi di bab 11 dan 12 ini termasuk di cabang seni musik dalam seni budaya, ya kan? Di sini terdapat sinden. Sinden itu penyanyi wanita yang membawakan lagu-lagu Jawa, itu sinden. Semestinya lagu tradisional tidak harus Jawa, bisa Sumatera, bisa Kalimantan, bisa Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara dan seterusnya. Itu banyak. Nah, kebetulan di sini adalah gambar sinden ya, seorang wanita yang menyanyikan lagu-lagu Jawa, tembang atau langgam Jawa. Kalau langgam itu lebih mudah dimengerti untuk tahun-tahun muda ya. Kalau tembang atau sekar itu sudah masuk di kelas yang tinggi, seperti gamelan-gamelan yang sudah membawakan sekar itu tinggi ya. Itu beda klasifikasinya beda. Lah ini untuk yang sinden ini harus bisa semua, bisa langgam, bisa tembang, bisa sekar mojopat pucung itu bisa, ada langgam campur sari sampai di nanti masuk di koplo ya. Itu iso kabeh. Maka ini kalau dari awal-awalnya memang masih tembang ya. Tapi kalau sudah malam, larut malam, si dalang ini biasanya dia agak ngaco, agak nggak bener, maka bisa terjadi campur sari dan sampai dangdut koplo ya, terjadi begitu. Itu kesenian. Tapi kalau dulu yang masih original tidak ada. Kalau masih original semua adalah tembang, semua sekar, tidak ada langgam ya. Oke. Tradisional. Lagu tradisional di Indonesia ini banyak sekali. Bedakan antara
lagu tradisional dan lagu anak-anak. Bedanya apa? Kalau lagu anak-anak itu adalah lagu yang berbahasa Indonesia. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Itu adalah lagu anak-anak. Kalau lagu tradisional itu seperti Ramba dia ramba munado itu yo ramba na poso marga dia marga munado itu so uso amboto ala tipang 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 polo labaya ala rudem 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 pong ala tipang 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 polo labaya ala rudem 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 pong. Itu termasuk tradisional karena menggunakan bahasa daerah. Cumplak-cumplak suwang-suwang tinggal lentar mambuka tundung ku teletak kempong lela le sopong guyu tele ake sir pong tele potong sir pong tele potong cumplak-cumplak suwang-suwang tinggal lentar. Ini tradisional. Dia beda ya, anak-anak berbeda dengan tradisional. Walaupun pelakunya semua anak-anak. Cublak-cublak suweng itu permainannya juga anak-anak. Memainkan batu ya, yang disembunyikan. Balonku ada 5 juga anak-anak. Meletus balon hijau dor. Itu anak-anak juga ya. Tapi tidak usah kacau, meletus ya meletus saja. Saya selalu ajarkan dengan anak saya, nak meletus sebian. Ora usah kacau. Kok hatiku sangat kacau, waduh. Cuma balon saja kok kacau, beli lagi, tidak apa-apa. Ya, ora usah sedih. Balonnya meletus ora apa-apa tuku meneh. Oke. Itu anak-anak. Kuda apa? Coba ini saya apa ini beri tanggapan tentang lagu bebek adus kali nyusuri sabun wangi bapak mundut roti adik diparingi. Itu anak-anak atau tradisional? Itu tradisional karena berbahasa Jawa. Kalau berbahasa Indonesia itu sudah anak-anak nasional, itu sudah se-Indonesia tahu semua ya. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Itu sudah anak-anak. Kemudian ada Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mimik susu. Pok ame-ame itu anak-anak ya. Ada belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu. Pok ame-ame itu lagunya. Originalnya begitu. Aja ngawur. Ono lagune ada dinamika temponya itu. Nggak boleh. Aku nawang nyanyi anak-anak ngawur itu tak bener ke. Nggak begitu lagunya, begini. Itu bener ya. Saya sebagai peneliti budaya ngerti. Oke. Ini ada itu ya. Ini adalah wayang, pertunjukan wayang. Nak sing lanang kuwi jenengane Waranggono. Waranggono itu penyanyi laki-laki. Nanti ada di soal saya begitu. Kalau Niyogo itu pemain gamelannya Niyogo. Deng 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 deng. Nah itu kalau bermain itu Niyogo. Kalau yang laki-laki Waranggono. Nah sing wedok sinden. Yang memainkan wayang yang berbaris-baris ini dalang namanya, ya.
Oke. Itu termasuk budaya. Maka kamu harus cinta budaya Indonesia, adiluhung. Indonesia itu adiluhung budaya Jawa. Enggak main-main itu. Wayang ini. Nah, saya ini selarti sudah senang. Enggak apa-apa. Gaya lokal, tradisional, gayanya lokal. Enggak boleh gaya nasional. Pakaian adatnya lokal. Sumatera juga Sumatera, Jawa lokal. Enggak boleh orang Jawa menyanyikan lagu Jublak-Jublak Suweng dengan busana Aceh. Tidak betul, itu harus lokal, gayanya lokal. Kemudian gaya individual. Individual sang pencipta punya karakteristik. Ini pencipta ya. Individual sang pencipta itu biasanya didepankan dalam penciptaan lagu tradisional. Lagu tradisional tidak ada yang menciptakan lagi. Sudah ditentukan. Kalau lagu baru itu bukan tradisional lagi. Misalnya saya buat lagu sepanding atau sepadan dengan Jublak-Jublak Suweng itu tidak akan jadi tradisional. Itu lagu saya. Nah kalau lagu Jublak-Jublak Suweng itu hanya diciptakan oleh orang-orang dahulu yang memiliki gaya individual. Dan itu tidak terjadi di masa sekarang. Tidak boleh terjadi. Tradisional harus terjadi di masa lalu, di masa lampau, diciptakan oleh budayawan-budayawan, orang-orang hebat top pada zaman dulu. Tidak ada penciptanya memang, tidak disebut karena tidak mau. Saya buat lagu saja untuk anak-anak. Jangan disebut nama saya. Nanti saya jadi sombong. Kan? Tidak ada yang tahu. Menciptakan gundul-gundul pacul tidak ada yang tahu juga. Itu lagu tradisional. Ya, ora terus nak saiki kok gaya lagu ngono kuwi untuk duit. Dapat uang, dapat royalti dari pihak manajemen yang merekam tuh ya toh. Gaya periodikal, zaman tertentu menghasilkan gaya musikal tertentu. Jadi di zaman-zaman dahulu beda dengan sekarang. Sekarang mengapa tidak tercipta? Karena apa? Posisi Indonesia sudah berbeda dengan dulu. Dulu alam masih luar biasa. Untuk mendorong orang menciptakan lagu itu sangat kuat. Dia pergi ke sungai, lihat air yang jernih, kemudian dia berpikir tentang itu, dia menciptakan lagu. Dia naik ke gunung, melihat alam yang begitu indah, berpikir seperti itu, menciptakan lagu. Kalau sekarang mau pergi kemana? Ke mall, supermarket, dia tidak bisa ciptakan lagu. Maka kondisi geografis alam itu menentukan dalam penciptaan lagu tradisional. Ya masih bisa mungkin ya di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi. Kalau Jawa sudah penuh, ya. Manggono ning kono, urip ning kono ben iso gawe lagu tradisional. Ya kayak seperti tak tontong kala main jaguang, tak kunda-kunda kacau bang basi, goda ulu balaki ajuang, kini balaki lah tukang padati. Tak tontong kala main jaguang. Itu posisi dia di lembah savana, di lembah dataran yang luas, gersang, tak ada air di sana, tak ada hujan, gersang sekali dia melantangkan suara tak tontong. Nah, itu suara-suara seperti itu, suara-suara sendu yang bisa menyusup di dalam hati. Ya, itu tradisional. Nah, kene kowe pening matahari ngono ya ditangkap satpam ndak boleh. Oke ya. Kita lanjut menyanyi unisono. Uni itu artinya apa?
Satu sono suara, berarti satu suara. Seperti yang saya nyanyikan tadi satu suara, unisono. Oke, seperti unisono rasa di dawa-dawa sudah 15 menit ini. Bab 12 memainkan alat musik tradisional. Di sini ada kolintang. Oke. Di tradisional ini alat musiknya itu juga diciptakan sesuai dengan kondisi alam. Pokoknya tradisional semua itu berkaitan dengan nature, natural dan alami, ya. Tidak ada unsur-unsur elektrofon, unsur-unsur digital, tidak ada. Semua menggunakan unsur-unsur alami. Di sini ada ensemble sejenis. Ensemble itu alat musik yang dimainkan bersama-sama, itu ensemble. Jadi bareng-bareng lek mainoi ensemble. Nak dewean gak ensemble. Kalau saya ada teman saya satu, teman saya yang lainnya, kemudian bermain alat musik bersama-sama, itu ensemble. Nah sejenis berarti podo kabeh yang dimainke. Pemain sebul kabeh ditiup semua. Saya bawa trompet, ini bawa seruling, ini bawa serompet, ini bawa apa lagi itu? Serompet barongan. Semua ditiup itu sejenis. Walaupun beda-beda ya. Saya trompet, teman saya seruling, dia serompet barongan. Itu barongan. Terus ini seruling, trompet bareng, tetap sejenis karena sama-sama ditiup. Lah kalau yang campuran ini tidak sejenis. Ada yang kendang, ada yang serompet, ada yang seruling, ada yang tiup, ada yang petik, ada yang gesek, lah itu tidak sejenis. Nah itu sudah jadi satu campuran. Kemudian kita tabung, alat musik tabung. Suling itu tabung ya. Seruling itu tahu ya, bambu ya, itu tabung. Kemudian bilah. Ini saya jelaskan bilah. Bilah itu alat musik yang terbelah-belah. Seperti saron atau gambang. Nah, ini tadi bilah namanya. Yang terbelah-belah seperti ini, kolintang ini bilah. Kalau di Jawa itu gambang ya. Kalau di Sulawesi ini kolintang. Jadi bilah. Kemudian pencon. Pencon itu sing blenduk koyok gong. Tung 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 kenong. Ada gong, ada juga apa itu? Saya kok lupa. Ketuk kempiang itu termasuk pencon. Gitu. Oke. Ada bonang. Bonang itu juga pencon. Pencon itu sing ono blendukane. Jadi alat musik yang ada blendukane kaya nak kue tuku sego sing di dokokno mangkok terus ditumplekno segone mblenduk gitu. Lah itu pencon namanya. Pencon. Di sini pancon. Yang betul pencon pakai e tidak a. Oh serapopo. Ada gong, ada bonang, trompeng, wes kamu nanti pelajari sendiri. Saya menjelaskan di luar LKS, saya tidak baca ini. Saya tidak ada persiapan buat video ini ya. Sikap umumnya. Jadi sikap umumnya dalam memainkan alat musik tradisional itu tergantung yang dia lihat sebelumnya. Jadi ini turun temurun, tidak boleh kamu pakai gaya sendiri. Pamannya ya, sikap umum seorang pemain bonang itu harus menghadap ke dalang. Yo ngono kudune. Aja malah madhepe kliru.
itu nanti jadi salah. Itu sikap umum. Kalau di sini kan dijelaskan tangan kiri, angklung menghadap ke sini, garis antara siku dan lain-lain. Tapi saya lebih setuju kepada ritual yang harus dilakukan dalam memainkan alat tradisional. Itu enggak main-main, enggak gemen-gemen itu membawakan alat musik tradisional. Yang dimainkan itu memiliki sejarah, memiliki nilai historis yang dalam. Lek maino ya tenanan, sikapnya tenanan, gak oleh cengengesan. Ya itu sikap umumnya bermain tradisional begitu. Oke, sikap khusus. Khusus itu ya menurut saya lebih kepada memainkannya. Kalau dia nada-nada panjang ya panjang atau pendek-pendek atau sangat pendek atau cacah. Sikap umum dalam mainkan tergantung ya, tergantung lagu, tembang atau sekar yang dibawakan. Ini habis sampai sini. Wah, hampir setengah jam saya melakukan rekaman video. Oke anak-anak, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian memahami. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home, di rumah saja, jangan kemana-mana jika tidak ada perlu. Dan spirit untuk mendapatkan nilai 100 di seni budaya nanti, kalian akan sangat gampang memperoleh nilai 100. Oke anak-anak, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.